wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Anas dari Prodi Akuntansi Syariah semester 2. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Fauji Eskom MM. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan sistem operasi apa saja sih yang terdapat di dalam komputer. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem operasi apa saja sih yang terdapat dalam komputer. Jadi, sebelum masuk kepada sistem kelemahan dan kekurangan, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi pada komputer. Jadi, sistem operasi pada komputer adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan antarmuka antara perangkat keras dan pengguna. Berikut adalah beberapa contoh sistem operasi yang umum digunakan dalam komputer. 1. Yaitu Microsoft DOS, 2. Windows, 3. Linux, 4. MacOS, dan 5. Unix. Baik, kita masuk ke 1, yaitu Microsoft DOS atau disebut dengan Disk Operating System. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama adalah Microsoft DOS. Sistem operasi ini merupakan awal dari sistem operasi pada Microsoft DOS. Kelebihan dari sistem operasi DOS ini adalah memiliki ukuran yang kecil, penggunaan memori cukup ringan, serta sangat kompatibel dengan berbagai perangkat. Sementara itu, kekurangan dari sistem DOS adalah hanya berupa tulisan serta tidak ada grafiknya. Baik, kita masuk ke 2, yaitu Windows. Windows merupakan macam-macam sistem operasi yang mungkin sudah dikenal semua orang. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang mungkin dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Kelebihan sistem operasi ini adalah Windows sudah user-friendly sebab telah memiliki tampilan antarmuka, proses instalasinya jauh lebih mudah. Sementara itu, kekurangan dari sistem operasi Windows adalah tidak memiliki open source. Dan yang ketiga adalah Linux, merupakan sistem operasi yang cukup terkenal. Sistem operasi Linux ini adalah sistem open source yang sangat populer di tengah masyarakat yang ada di dunia dengan tingkat keperluannya juga ada di bawah Windows dan juga MacOS. Kelebihan sistem operasi Linux yaitu 1. Open source sehingga tidak ada biaya lisensi untuk pembelian dan menggunakannya. 2. Jika dahulu penggunaan Linux sangat susah, tapi setelah dilakukan pengembangan menjadi jauh lebih mudah. 3. Sebagian aplikasi yang ada di Windows juga ada di Linux. 4. Perkembangannya jauh lebih cepat. Kekurangan Linux: 1. Perlunya diadakan sebuah pelatihan untuk penggunaan awal sehingga dapat terbiasa dengan Linux. 2. Tidak semua support hardware yang cocok dengan Linux. 3. Proses instalasinya cukup susah. Baik, yang keempat adalah MacOS. MacOS adalah macam-macam sistem operasi yang dibuat oleh Apple. Sistem operasi ini sudah terpasang pada semua komputer Macintosh atau disebut dengan Mac baru. Banyak orang lebih menyukai tampilan sistem operasi macOS X daripada Windows, walaupun harga komputer Apple cenderung lebih mahal. Kelebihan sistem operasi macOS adalah lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, memiliki keamanan tinggi dan tidak mudah diretas, serta aman dari virus. Sementara itu, kekurangannya adalah harga yang relatif mahal, kurang optimal untuk gaming, dan tidak open source. Yang kelima adalah Unix. Unix merupakan macam-macam sistem operasi yang dibuat oleh sebuah perusahaan AT&T, General Electric, dan juga MIT pada tahun 1965. Untuk dapur Unix ini juga adalah sebuah sistem operasi baku yang dapat dipakai dari segala komputer dan termaksud juga untuk komputer mini. Kelebihan sistem operasi Unix yaitu 1.
multi-user sebab ialah sistem dari operasi jaringan. 2. Multitasking. Kita dapat mengerjakan serta menjalankan tugas bersamaan. 3. Sulit terkena virus. 4. Termaksud ke dalam sistem operasi gratis. Kekurangan sistem operasi Unix yaitu 1. Tampilannya kurang menarik. 2. Penyimpanan memori yang cukup besar. 3. Driver tidak banyak di Unix. 4. Beberapa hardware sulit menyediakan driver untuk Unix sendiri. 5. Cukup sulit serta membingungkan. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.